Pemirsa, kembali di Breaking News iNews, dan saat ini yang Anda saksikan di layar televisi adalah persiapan sejumlah petugas yang ingin membawa kembali jenazah Brigadir J yang akan dibawa ke TPU Sukamakmur, Muara Jambi. Dan mobil ambulans sudah mulai keluar dari RSUD Sungai Bahar. Sebelumnya jenazah Brigadir J sudah menjalani ekshumasi ataupun pembongkaran dan otopsi ulang di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar kurang lebih selama 5 jam. Dan kini saatnya petugas akan membawa kembali jenazah untuk ke Taman Pemakaman Umum Sukamakmur untuk dimakamkan kembali. Dan ini adalah suasana di mana terdapat sejumlah warga yang ingin menyaksikan, dan juga terdapat petugas juga yang menghalangi jika ada warga ataupun kerabat yang ingin menerobos masuk ke halaman RSUD Sungai Bahar. Jadi pemirsa, kami masih menanti untuk proses pemakaman dari jenazah Brigadir J di TPU Sukamakmur, dan sebelumnya kurang lebih sekitar pukul 9.30 jenazah dari Brigadir J diotopsi ataupun diekshumasi di RSUD Sungai Bahar Jambi pada tadi pagi. Kurang lebih 5 jam lamanya tim forensik otopsi ulang jenazah Brigadir J untuk menemukan fakta-fakta baru adanya kemungkinan dari penyebab kematian Brigadir J. Dan hingga saat ini kami masih menanti hasil konferensi pers dari pihak tim forensik ataupun dari Rumah Sakit Sungai Bahar pada nanti sore. HP-nya kasih kenapa? Lu ke depan bisa. Semua kebenaran ini dan Tuhan berperan. Ya, ini sudah dipastikan bahwa pemakaman akan dilakukan. Ya, dan kepolisian sudah menyiapkan itu semua, dan nanti dikeluarkan dengan merah putih, ya, dengan pakaian dinas, dan semua sudah siap untuk melakukan itu. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman semua. Mari kita lanjutkan perjuangan kita. Negosiasi yang lama, Pak. Ya, bukan hanya negosiasi dengan penipuan dan wajah yang manis, tapi penipuan yang bagaimana ini Pak menurut Bapak? Ya? Penipuan yang bagaimana dan Ya, kenapa sampai bisa dilaksanakan secara kedinasan? Ya itu dia, itu yang saya tidak mengerti. Ya, saya diajak ngomong tapi ternyata tidak pernah terrealisasi. Setelah kita menekan dan semua rakyat mendukung, baru ini berubah. Berarti bisa dikatakan itu nggak jadi masuk ya? Nggak bisa masuk. Satu pun nggak ada yang masuk, Pak? Nggak bisa masuk kecuali 2 kilo ya, dokter. Ya. Sama-sama.
Pemirsa, otopsi terhadap Brigadir J ini digelar di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi. Sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetya mengaku otopsi ulang dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri terhadap mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, ini harus memiliki. Ya, pemirsa, proses ekshumasi ini sendiri menurunkan sejumlah personil, kurang lebih sebanyak 328 personil yang merupakan dari petugas gabungan, diantaranya dari Komnas HAM, Kompolnas, perwakilan keluarga yang dilibatkan dalam proses ekshumasi ini. Untuk jenazah Brigadir Joshua hingga saat ini masih dalam perjalanan dari RSUD Sungai Bahar menuju ke TPU Sukamakmur di Jambi. Dan kita akan menyaksikan kondisi terkini di pemakaman. Ya, pemirsa, ini masih merupakan visual dari RSUD Sungai Bahar, Jambi, di mana rekan-rekan media masih menanti konferensi pers yang akan digelar dari pihak tim forensik ataupun dari RSUD Sungai Bahar mengenai proses ataupun hasil dari otopsi Brigadir J yang sudah dimulai pada tadi pagi kurang lebih sekitar pukul 9.30. Pemirsa, kami masih menanti dari pihak tim forensik ataupun RSUD Sungai Bahar untuk menggelar konferensi pers. Seperti yang diketahui, ekshumasi jenazah Brigadir J ini dilakukan untuk mencari ataupun mengungkap fakta-fakta baru atas penyebab kematian dari Brigadir J. Sebanyak 328 personel petugas gabungan dari Komnas HAM, Kompolnas diturunkan, dan untuk otopsi ini berjalan selama 5 jam dikarenakan tubuh ataupun jenazah dari Brigadir J ini sudah diberikan formalin sehingga tim forensik membutuhkan waktu agak lebih lama untuk menguak penyebab kematian dari Brigadir J. Ya,
akan kita sampaikan kepada penyidik agar penyidik juga bisa membuat terang perkara ini. Kami juga pada saat otopsi tadi kami sangat terbuka dan kami bisa nyatakan kami bersikap independen dan imparsial. Tidak ada yang menitipkan apapun atau memberikan intervensi apapun. Dan saya rasa di sini kehadiran dari Komnas HAM dan Kompolnas juga menjadi pemasti ya, mengawasi pengerjaan kami dan memastikan dan beri jaminan kepada masyarakat bahwa pekerjaan yang kita lakukan di sini secara independen dan imparsial. Mungkin dari itu rilis dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Komnas HAM tentunya hadir untuk menyaksikan proses ini, bahwa ada keterbukaan informasi yang dilakukan di dalam proses otopsi yang kedua ini. Dan dari awal sampai akhir kami mengikuti proses itu dan melihat langsung bagaimana hal ini dilakukan. Nah tentunya apa yang nanti dihasilkan dari proses ini kita akan tunggu. Juga tentunya dari kepolisian informasi itu, dan akan juga kalau memang diperlukan kami akan melengkapi apa informasi yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Tentunya kami masih berproses dalam penanganan kasus ini di Komnas HAM. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan media. Kami dari Kompolnas hadir di sini adalah sebagai pengawas fungsional sekaligus pengawas eksternal Polri. Nah, kami hadir di sini ingin memastikan bahwa sidik yang dilakukan dalam kasus ini dilakukan secara profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel dengan dukungan Scientific Crime Investigation. Dengan hadirnya Dokter Ade dan kawan-kawan datang ke sini adalah salah satu bentuk Scientific Crime Investigation, dan kita berharap kawan-kawan sekalian, masyarakat bersabar untuk menunggu hasilnya. Kami tadi seperti yang disampaikan Pak Gatot dari Komnas HAM selaku pengawas eksternal mendapatkan kesempatan untuk memantau seluruh proses dengan fair. Jadi kami bisa melihat, dan apa yang dilakukan oleh Dr. Ade dan kawan-kawan sangat profesional, dan kami sangat percaya integritas dan independensi dari PDFI. Saya rasa itu, dan kami berharap kawan-kawan sekalian bersabar menunggu hasil dari otopsi ini. Terima kasih. Mungkin kita akan ada boleh pertanyaan. Oke, mungkin 3 penanya akan bersilakan. Mungkin Bapak ini dulu, kemudian Ibu. Silakan nih Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Yang saya pertanyakan artinya seberapa artinya ini harus diperiksa di Jakarta, Pak? Kenapa tidak dilakukan di wilayah Sungai Bahar? Ini kemungkinan akan memakan waktu yang berlarut lagi. Dan yang kedua, pertanyaan saya, detail apa yang menjadi pilihan di otopsi ulang ini, Pak? Artinya kan kemarin sudah dilakukan otopsi, lantas dilakukan otopsi kedua. Artinya adakah detail baru yang dilakukan di dalam otopsi kedua ini? Dan limit waktu untuk keluarnya hasil otopsi ulang ini kapan? Terima kasih Pak. Terima kasih, saya jawab satu-satu. Pertama, apakah mungkin sama atau berbeda? Di samping ini Pak, mohon maaf. Selamat sore, saya Dian dari Kompas TV ingin menambahkan. Pertama, apakah sampel otopsinya akan langsung dibawa ke Jakarta hari ini atau ada jeda waktu? Kemudian, apakah
apakah ada target waktu penyelesaian penelitian sampel, misalnya ditargetkan 1 bulan atau 2 pekan, itu mungkin bisa disampaikan. Terus selanjutnya adalah permintaan awal dari pihak keluarga kan ingin mengetahui hasil otopsi. Apakah keluarga nantinya bisa mengetahui hasilnya atau ada SOP tertentu yang nanti akan dilakukan oleh tim forensik atau seperti apa alurnya? Terima kasih. Terima kasih dari Jamil TV dan Kompas TV. Yang pertama, apa yang kami periksa di sini berdasarkan permintaan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, di mana di situ diminta untuk melakukan ekshumasi berdasarkan yang memiliki beberapa konsideran. Yang pertama adalah adanya surat permohonan dari pihak keluarga yang disampaikan melalui penasihat hukumnya kantor pengacara Victoria. Selanjutnya juga bahwa memang adanya kebutuhan untuk melakukan hal ini. Sehingga di sini tentunya kami akan melakukan pemeriksaan otopsi ini untuk menjelaskan lagi, serta pada saat kemarin kita juga melakukan pertemuan dengan keluarga, didapatkan beberapa informasi terkait mana yang menjadi ada masukan dari keluarga dan penasihat hukumnya bahwa ada beberapa tempat yang diduga ataupun dicurigai oleh keluarga sebagai adanya perlukaan lain seperti itu selain luka tembak. Nah, itu yang memang akan kita konfirmasi, dan itu menjadi fokus pemeriksaan kami. Sekalipun kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh otopsi seperti biasa, tentunya kami ada fokus-fokus sesuai dengan masukan dari keluarga dan penasihat hukum itu. Nah, itu yang menjadi fokusnya. Sampel ini kenapa harus saya bawa ke rumah laboratorium di RSCM, karena tempat yang dimana kami pun memiliki keyakinan bahwa hasil, dan saya rasa semua juga akan menyadari bahwa di situ merupakan tempat yang bisa dijaga integritasnya dan memberikan hasil yang terbaik. Lama pemeriksaan kami perkirakan tentunya antara 2 hingga 4 minggu untuk memproses sampel jaringan itu hingga menjadi di slide dan untuk kita bisa interpretasikan. Jadi 4 minggu itu 2 hingga 4 minggu proses sampel jaringannya. Setelah itu tentunya kami akan periksa lagi dan kami yang interpretasikan hingga jadi kalau saya boleh rentangnya, saya nggak ingin terlalu menggebu-gebu, mungkin antara 4 sampai 8 minggu lah ya, sampai keluar hasil yang akan bisa kita berikan kepada pihak penyidik peminta dari ini. Seperti itu. Ya, jadi bagian yang kami periksa terutama adalah tentunya pada luka yang kami yakin sebagai luka. Kami harus tahu itu luka apa dan apakah luka itu terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Lalu juga pada beberapa tempat yang dinyatakan oleh informasi yang kami dapatkan dari keluarga dan penasihat hukumnya, ada beberapa tempat yang diduga secara penglihatan umum mereka adalah ada luka, maka di situ menjadi fokus juga penelitian kami untuk diperiksa. Tentunya itu harus kita periksa intravitalitas lukanya, apakah betul itu luka, dan kalau memang betul itu luka, apakah itu luka yang terjadi sebelum atau setelah kematian. Ya, sesuai yang disampaikan oleh penasihat hukum, ada beberapa tempat di beberapa tempat yang harus kita cek. Pak Ade izin. Ya, terima kasih. Satu lagi. Itu yang harus beberapa luka ya, dan tentunya itu nanti akan kita periksa luka itu terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Yang lain-lain tentunya itu tadi seperti saya sampaikan di awal, adanya kemerahan atau warna coklat kehitaman pada posisi jenazah yang sudah membusuk itu harus diteliti, karena kita harus tahu itu luka betulan atau hanya sebuah postmortem discoloration, atau secara bahasa umumnya adalah pewarnaan ya. Jadi karena proses pembusukan tadi sehingga darah akan mewarnai jaringan sekitarnya. Nah, ini kita harus bedakan dari kedua ini, karena itu tidak mungkin hanya kita periksa secara makroskopik, artinya dengan penglihatan saja. Itu harus membutuhkan pemeriksaan mikroskopik. Untuk masalah kami sebagai saksi ahli, bukan saksi mata, tentunya kami membatasi untuk tidak mengatakan apakah disiksa atau penembakan dan segala macam. Kami melihat mana jenis kekerasan penyebabnya, jenis kekerasannya, dan disitulah kami lihat bagaimana efek dari kekerasan tersebut ke dalam tubuh manusia. Dan efek-efek inilah yang kita akan lihat. Pak Ade memastikan kembali berarti
Berarti akan tiba sampel otopsinya hari ini juga di RCM apa seperti apa? Besok. Oh, akan sampai besok di RCM. Pagi, siang, sore, Pak? Mungkin kami tergantung penerbangan besok. Oh gitu. Tergantung penerbangan besok. Pak, menegaskan kembali berarti pihak keluarga tidak dalam kepentingan diinformasikan hasil otopsi ya, jadi langsung ke penyidik. Untuk beberapa informasi terkait ini tentunya kami akan sampaikan. Jadi pada saat pemberian informasi malam pun tentu kami tanyakan apa sebetulnya harapan dan ekspektasi dari keluarga. Informasi-informasi apa ya, itu yang nanti kita akan sampaikan. Tapi tentunya kami juga sudah sepakat dengan pihak keluarga dan penasihat hukum bahwa informasi-informasi sejauh mana adalah sejauh tidak mengganggu jalannya penyidikan sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pak, terakhir, setelah otopsi selesai dilakukan sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga, mungkin hal-hal apa yang sudah diinformasikan? Ya, kami udah ketemu dengan keluarga bahwa ini sudah selesai. Kemudian nanti tentunya keluarga memiliki sudah mendapatkan gambaran tentang apa-apanya yang ada di dalam situ, dan sudah kita tunjukkan bahwa kita bekerja secara profesional dan independen begitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Juga untuk meyakinkan keluarga juga dan penasihat hukum bahwa kami bekerja secara independen dan imparsial. Pada saat otopsi pun kami ada pengamat. Jadi sesuatu yang tidak biasanya terjadi di suatu otopsi adalah ada pengamat perwakilan dari keluarga yang hadir di dalam ruangan untuk melihat, dan itu memiliki background medis sehingga mereka pun bisa melihat bagaimana kami bekerja secara independen dan imparsial. Jadi saya rasa mereka juga akan bisa menyampaikan pada keluarga apa saja yang mereka lihat selama proses otopsi tersebut. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya. Pemirsa, tadi merupakan adalah konferensi pers yang diselenggarakan dari pihak Komnas HAM dan Kompolnas, di mana keterbukaan informasi di otopsi kedua ini dibuka selebar-lebarnya. Namun hingga saat ini pihak penyidik dan pihak independen masih menanti hasil analisis spesimen yang diambil dari jenazah Brigadir J. Uji sidik ini dipastikan mandiri dan transparan, dan uji lab akan dibawa tim forensik besok ke RSCM yang ada di Jakarta. Pasalnya, laboratorium yang ada di Jakarta jauh lebih mendukung dan bisa memproses jaringan spesimen yang sudah diambil saat otopsi kedua ini lebih optimal. Nantinya hasil otopsi akan langsung diserahkan ke penyidik. Untuk hasil otopsi sendiri masih belum diketahui kapan pastinya karena masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Sudah ada rekan kami Adrianus di lokasi pemakaman. Selamat sore Adrianus. Apakah jenazah Brigadir J sudah tiba di TPU Sukamakmur? Ya, selamat sore Alisa. Selamat sore Alisa. Adrianus, apakah mobil ambulans yang membawa jenazah Brigadir J sudah tiba di lokasi pemakaman? Baik, kami informasikan saat ini mobil jenazah saat ini belum tiba di pemakaman Alisa. Namun sejumlah persiapan pemakaman nantinya akan dilakukan secara upacara militer. Kejelasan akan saat ini sedang bersiap-siap untuk melakukan persiapan upacara di lokasi pemakaman Alisa. Pemakaman akan dilakukan dengan upacara militer. Untuk jumlah personel sendiri yang mengamankan lokasi pemakaman dikerahkan berapa personel? Dari informasi kami terima untuk pengamanan sendiri ini melibatkan puluhan personel gabungan Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi. Yang mana pengamanan selain di lokasi pengamanan juga
berpusat pada jalur-jalur yang nanti dilewati oleh mobil ambulans yang membawa jenazah Brigadir Joshua. Arisa. Adrianus, apakah ada keluarga yang memang sudah menunggu untuk di lokasi pemakaman ini sendiri? Baik, untuk saat ini kami belum terlihat orang tua ataupun keluarga terdekat Brigadir Joshua yang tiba di pemakaman ini. Namun kami lihat beberapa ormas ini sudah menunggu sejak tadi siang ikut mengamankan lokasi pemakaman ini. Begitu. Adrianus, orang-orang yang ada di sekitar Anda ini merupakan warga ataupun kerabat dari almarhum? Untuk saat ini, Alisa, selain keluarga juga ada warga-warga setempat yang saat ini ingin menyaksikan langsung suasana pemakaman Brigadir Joshua. Alisa. Baik, berarti kami informasikan juga, Alisa, saat ini sudah terdengar ambulans membawa jenazah untuk menuju lokasi pemakaman TPU Desa Amur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi. Kami dapat gambarkan di mana jarak ambulans yang membawa jenazah saat ini di jarak sekitar 100 meter dari lokasi tepatnya makam Brigadir Joshua. Begitu jarak. Adrianus, nantinya apakah ada rangkaian upacara tersendiri ataupun selain upacara militer nantinya pada saat petugas akan memakamkan kembali jenazah Brigadir J? Baik, informasi kami terima nanti setelah dimakamkan, sebelum dimakamkan maksud kami atau kalau sudah dimakamkan nanti akan ada upacara gelar doa oleh keluarga dan kerabat di lokasi makam. Ini untuk informasi pemirsa di rumah ini kita lihat ambulans sendiri sudah mulai mendekati lokasi makam dengan pengawalan aparat kepolisian dan juga di mana terlihat sejumlah keluarga inti ini sudah terlihat di menuju pemakaman. Dari pihak gereja bahwa ada 2 makam. Akhirnya sore hari ini masih Ya, inilah kondisi terbaru di Jakarta. Terlihat ini mobil ambulans membawa jenazah Brigadir Joshua ini mulai perlahan-lahan mendekati area makam dengan pengamanan oleh petugas kepolisian. Mari kita lihat sama-sama pemirsa di rumah dan saya di studio. Inilah ambulans yang membawa jenazah Brigadir Joshua ke pemakaman. Lihat kita lihat adik Brigadir Joshua ini sudah membawa foto Brigadir Joshua untuk menuju pemakaman. Sebelum nanti gimana ada proses persiapan pemakaman yang dilakukan secara kedinasan nantinya, Alisa. Kita lihat ini para keluarga dari ambulans yang bentar lagi akan dimakamkan. Persahabatan dari suami Ya, dan kemudian rumah saya terlihat keluarga inti pada sudah mendatangi lokasi makam. Mereka nanti akan melakukan langsung pemakaman ke Brigadir Joshua. Sudah sampai. Jadi yang terlihat itu adalah Adrianus, apakah Anda mendapatkan info pada saat setelah pemakaman kembali Brigadir J, apakah warga diperbolehkan untuk mendekati pemakaman?
Baik, untuk sejauh ini kita belum bisa pastikan apakah setelah pemakaman nanti warga boleh pemakaman ini masih Ya, saya rasa ini akan bertambah pihak politik Ya pemirsa, sama-sama kita menyaksikan proses pemakaman kembali jenazah Brigadir J di TPU Sukamakmur. Saat ini masih berlangsung proses pemakaman yang nantinya di lokasi pemakaman akan digelar doa sebelum memasukkan kembali peti jenazah almarhum Brigadir J ke liang lahat. Pada saat proses pemakaman kembali nantinya akan juga digelar upacara militer untuk menghormati jenazah Brigadir J. Saat ini yang diperbolehkan mendekati area pemakaman hanya keluarga inti dan petugas. Warga tidak diperbolehkan untuk mendekat ke pemakaman. Keluarga inti sebelumnya sudah turun dari ambulans dan sudah mulai menempati daerah pemakaman. Hingga kini kami masih menanti proses pengeluaran peti jenazah Brigadir J dari dalam mobil ambulans. Petugas masih berkoordinasi untuk mengeluarkan peti jenazah Brigadir J menuju ke lokasi pemakaman. Puluhan personil dikerahkan untuk menggelar upacara militer pemakaman jenazah Brigadir J di TPU Sukamakmur. Sejumlah warga yang ingin menyaksikan pemakaman hanya diperbolehkan melihat dari sisi luar, pemirsa. Saat ini petugas masih berkoordinasi untuk menurunkan peti jenazah agar bisa dilakukan upacara ataupun doa dan upacara militer. Ekshumasi jenazah Brigadir J dilakukan dengan adanya surat permohonan dari pihak keluarga dan juga kebutuhan penyidikan kasus misteri kematian Brigadir J. Otopsi kedua dilakukan untuk mencari adanya dugaan keluarga di mana almarhum meninggal karena penyebab yang berbeda. Nantinya hasil otopsi ini akan mencari luka-luka ataupun penyebab luka dari tubuh jenazah Brigadir J ini sendiri muncul sebelum atau sesudah kematian. Dari pihak keluarga menduga adanya penyiksaan sebelum Brigadir J meninggal. Dan pemirsa, sama-sama kita saksikan sejumlah petugas sudah mulai menurunkan peti jenazah Brigadir J dari dalam ambulans. Secara perlahan-lahan petugas mengeluarkan peti. Kurang lebih terdapat 8 hingga 9 personil yang menurunkan peti jenazah Brigadir J.
Pemirsa, kami masih memantau proses pemakaman Brigadir J. Usai jeda, tetaplah bersama kami.